Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah Geoinformasi Kelautan. Saya harap Anda belum bosan mendengarkan suara saya, ya. Nanti mungkin kalau bosan mendengarkan suara saya ganti sama Misti Is ya. Ya, kita masuk ke tema baru. Setelah kemarin kita belajar mengenai sistem informasi, kita akan masuk ke tema baru mengenai sistem informasi geografis. Ya. Tetapi sebelum masuk ke tema baru sistem informasi geografis, saya akan mereview sedikit atau memberikan gambaran. Mudah-mudahan dengan review saya ini Anda punya sedikit pengetahuan atau lebih pengetahuan khususnya untuk nanti bekal Anda kalau Anda mau skripsi. Di sini saya akan membuat sebuah ilustrasi mengenai mata kuliah ini. Walaupun saya sudah sering buat sebuah ilustrasi. Tapi ilustrasi ini saya buat bagi Anda semua yang tertarik mata kuliah Geoinformasi Kelautan untuk bahan skripsi. Ya. Jadi sisi informasi itu saya ibaratkan sebagai sebuah mobil paket. Ya. Kita sudah belajar nih tentang sistem informasi. Artinya kita sudah belajar ya tentang mobil paket itu apa, bagaimana cara nyetirnya dan lain sebagainya, kan? Ya, walaupun itu ilustrasi sederhananya. Walaupun memang tidak begitu banyak saya sampaikan materi-materi tentang sistem informasi itu apa. Nah, kemudian tentu mobil paket ini dia membawa data, ya. Nah, data ini adalah data-data geografis, data-data ruang, data-data spasial, data ruang kelautan karena kita kelautan. Nah, ini yang akan kita pelajari di materi berikutnya atau di tema berikutnya, yaitu tema sistem informasi geografis. Nah, Anda akan belajar paketnya ini isinya apa, data geografis itu apa, dan bagaimana. Nah, kemudian tentunya data ini akan kita sampaikan pada seseorang, ya. Nah, ibaratkan atau data tersebut, seseorang tersebut adalah Marine Special Planning, kan? Oke, saya harap Anda sedikit mengerti. Maksud saya begini, kalau misalnya Anda tertarik untuk mengembangkan geoinformasi kelautan untuk bahan skripsi, Anda bisa kejar di sisi informasinya, ya. Tanpa geografisnya juga sebenarnya bisa-bisa saja. Artinya tanpa data spasial juga bisa-bisa saja, ya kan? Atau bisa saja Anda rubah, ya kan? Sistem informasi geografis tapi buat apa? Bukan buat Marine Special Planning, buat yang lainnya. Jika misalnya saya hilangkan MSP-nya nih, jadi sistem informasi plus geografis. Untuk apa? Di video sebelumnya kan ada sistem informasi geografis untuk bencana, sistem informasi geografis untuk coastal management. Nah, Anda bisa saja sistem informasi geografis, tentunya geografisnya kelautan ya, sistem informasi geografis untuk misalnya wisata, mana saja wisata yang dapat digunakan. Sistem informasi geografis untuk perikanan dan lain sebagainya. Malah, kalau Anda paham sistem informasinya, geografisnya dihilangkan saja, Anda punya konsep, Anda punya dasar ilmiah. Saya Pak bisa membangun sistem informasi untuk data kelautan non-ruang. Misal, Anda ingin mengotak-atik sistem informasinya saja. Artinya mengotak-atik itu, Pak, saya tertarik dengan ilmu IT, information technology. Pak, saya bisa misalnya bikin lewat Android. Apa misalnya? Kalau di video kemarin itu kan sudah banyak tuh data tentang spasial ruang, suhu, temperatur, dan lain sebagainya. Nah, misalnya, Pak, saya tertarik sistem informasi untuk nelayan. Ya, maksudnya gimana? Misalnya ada berapa nelayan yang masuk di suatu wilayah, berapa yang keluar, dari mana asalnya. Misalnya, ini misal ya. Seperti itu. Itu menurut saya pribadi, itu diperbolehkan. Kalau misalnya Anda bertanya, Pak, itu nanti bertabrakan dengan orang perikanan. Saya ingatkan kepada Anda. Yang pertama, ilmu itu tidak dibatasi. Ya. Yang kedua, saya pribadi tidak tahu batasan kelautan di prodi kita, ya kan?
selama tidak ada undang-undang, tidak ada aturan yang melarang, menurut saya sah-sah saja Anda mengambil tentang nelayan, tentang manusia maksud saya itu. Malah kalau mau ekstrim lagi dan berani, insya Allah saya dukung, misal tentang culture, budaya, tentang sosial, Anda ambil. Kalau itu masuk akal, tidak ada aturan yang melarang, bisa saya bantu. Kalau Anda mau, dan tinggal kita bikin sistem informasinya apa. Untuk apa, ya. Saya hanya berikan wawasan kepada Anda. Ya, kalau tadi itu ekstrimnya ya, budaya, nelayan, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau memang Anda punya ide yang bagus, ya gak akan saya halang-halangi. Itu loh maksud saya ya. Jadi, saya membuat ilustrasi ini bukan apa-apa. Ini ada 3. Kalau Anda kuat di sini, ya monggo ya, sistem informasi tentu untuk lautan. Silakan, Pak, saya bisa untuk bikin skripsi, misalnya aplikasi di Android dan lain sebagainya. Ya bagus, ya kan. Tanpa geografisnya untuk data-data ini itu bagus, ya kan. Nanti geografis tidak untuk MSP juga bisa. Nah, kayak gitu. Atau ini saya kasih contoh lagi lah. Ya, ini ide lagi lah ya, semua juga dari ide. Karena kita tidak bisa bertatap muka, saya sampaikan lewat video. Misal, sistem informasi untuk bioteknologi. Jadi ada orang yang mau mengapply data-data biotek itu apa? Saya pribadi nggak begitu paham tentang biotek. Tapi saya punya ide. Anda bisa mengelompokkan data-data biotek, Anda bisa mengelompokkan hasil biotek lautan tentunya ya, dan lain sebagainya, menjadi suatu sistem informasi. Mangga, kita bekerja bersama, kita diskusikan bersama-sama. Oke? Paham ya? Jadi sekali lagi, setiap daerah, setiap materi-materi ini, setiap tema-tema ini, dia bisa berdiri sendiri, bisa juga berangkaian. Ya, MSP Anda diajarkan oleh Pak Ibnu. Kalau suatu saat Pak Ibnunya sekolah, dia tidak mengajar lagi, mungkin diganti, bukan lagi Marine Special Planning. Bisa aja misalnya jadi biotek seperti yang saya bilang tadi, atau jadi apapun lah gitu. Karena kekuatannya itu sebenarnya di sistem informasinya, ditambahkan dengan geografisnya. Oke ya? Sampai sini Anda punya pemahaman. Ya kalau Anda tidak paham atau kurang paham atau kurang setuju, ya silahkan Anda bisa menghubungi saya, bisa lewat GC, bisa lewat WA. Saya selalu terbuka untuk yang namanya diskusi. Ingat sekali lagi, ilmu itu tidak bisa dibatasi. Selama tidak ada aturan yang melarang, kita bisa bereksplorasi menjadi suatu trans keilmuan, ya. Kita teruskan lagi ke materi kita ya. Tadi kan sudah saya terangkan, prolog sedikit lah ya. Sekarang kita masuk ke tema baru, sistem informasi geografis. Kita mulai dengan konsep dulu di subtema konsep. Di sini ada 2 ya materi yang akan saya berikan. Yang pertama adalah pengantar tentang sistem informasi geografis ya. Yang kedua di dalam tema konsep ini adalah mengenai model bumi. Ya. Nah, untuk materi pengantar sistem informasi geografis ini saya menemukan sebuah video. Menurut saya video ini sangat komplit lah ya. Dimana pada video ini ada seseorang yang sepertinya saya kenal nih sama orang yang menerangkan dalam video ini. Dia menerangkan tentang apa itu SIG dari mulai sejarah, fungsinya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Anda saksikan saja videonya. Jika Anda tidak paham tentang pengantar SIG ini, tentang materi pengantar SIG ini, Anda bisa bertanya pada saya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaan Anda pada Bapak yang ada dalam video ini ya. Kita saksikan saja videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengantar sistem informasi geografis. Ini adalah salah satu materi dari sistem informasi geografis yang nanti akan saya terangkan atau saya kuliahkan ya dalam beberapa pertemuan. Pada kali ini saya akan menerangkan dulu mengenai apa sih sistem informasi geografis itu. Jadi
di pertemuan ini saya akan menjabarkan dari mulai sejarah, dari mulai mengapa itu digunakan, komponen apa saja, dan apa nanti hasil akhir yang akan kita dapatkan dengan pengantar sistem informasi geografis tersebut. Ya, kita mulai dulu dengan sejarah dari sistem informasi geografis itu apa gitu ya. Nah, sejarahnya, jadi dulu para arkeolog itu menemukan bahwa bangsa Babilonia itu membuat peta. Jadi arkeolog itu menemukan suatu lempengan batu yang dibuat oleh bangsa Babilonia yang diperkirakan umurnya itu sekitar 2300 sebelum Masehi, di mana pada lempengan batu itu adalah sebuah ukiran peta ya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sejak 2300 tahun yang lalu, 2300 tahun sebelum Masehi malah ya, bahwa ada sebuah kebudayaan yang sudah mengenal yang namanya geografis, walaupun masih sederhana. Kemudian lalu masih bergerak ke sini, ke era kolonialisme, era Renaissance, bahwa ada atau sudah ada pembagian peta yang dilakukan oleh Paus Alexander VI tentang pembagian kekuasaan antara Portugis dengan Spanyol, pembagian kekuasaan kolonialisme dari bumi ini. Bisa Anda bayangkan pada tahun sekitar abad ke-14 ya, bahwa Portugis dan Spanyol sudah dibagi, belahan dunia mana milik Portugis, belahan dunia mana milik Spanyol. Ya, itu dituangkan dalam Piagam Intercaetera tahun 1494. Ya. Kemudian masuki abad ke-18. Nah, pada waktu itu di Inggris, tepatnya di London, pada September 1854 terjadi wabah kolera. Nah, yang mana wabah kolera itu menewaskan 500 orang dalam waktu 10 hari. Ada seorang yang bernama John Snow, dia ahli pengobatan, memetakan tempat terjadinya wabah kolera tersebut. Nah, dia petakan di mana daerah-daerah yang memang rawan atau banyak terjadi kejadiannya, dan daerah mana yang kurang, atau daerahnya itu yang kurang terjadi kolera lah. Nah, John Snow itu hasil pemetaannya dia melihat suatu sebaran, ada suatu daerah yang menumpuk, ada suatu daerah yang menyebar. Ya, jadi ada suatu daerah yang banyak sekali orang kolera, ada suatu daerah yang orang sedikit kolera. Nah, ini oleh sebab apa? Nah, ternyata di sini dia menyimpulkan bahwa setiap daerah-daerah ini dihubungkan oleh jalan, dan jalan itu berhubungan dengan saluran air. Nah, dan juga ternyata bahwa pertama kali terjadi wabah kolera adalah di daerah ini. Makanya dia banyak. Nah, disinilah titik balik bahwa ada analisis terhadap ruang untuk memecahkan suatu masalah. Jadi pada abad ke-18 dilakukan analisis terhadap suatu ruang untuk memecahkan suatu masalah. Nah, begitupun SIG. Jadi SIG suatu nanti diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan keruangan. Kalau tadi sejarah pertama diceritakan bagaimana pembagian kekuasaan, kemudian sekarang masuklah bagaimana tidak hanya memetakan, tidak hanya melihat, tetapi juga mengetahui unsur-unsur apa saja yang menyebabkan hal-hal tersebut dapat terjadi, gitu ya. Nah, selanjutnya dari sejarah itu didefinisikanlah apa itu SIG. Jadi ada beberapa definisi yang diterangkan oleh beberapa ahli sejak tahun 89, malah dari tahun 84 ya. Jadi ini adalah menurut Green suatu sistem komputer yang dapat menangani dan menggunakan data yang untuk mendeskripsikan suatu tempat di atas permukaan bumi. Nah, ada banyak lagi. Kemudian juga menurut Profesor Jakub Rais itu salah satu guru besar yang ahli sekali dalam bidang geografis ya, dalam bidang geodesi. Nah, di sana diterangkan bahwa yang namanya SIG adalah suatu sistem informasi berbasis komputer dengan memakai data digital yang merujuk pada lokasi geografis di muka bumi. Jadi kalau Anda perhatikan semuanya ada satu kata kunci dalam SIG, yaitu geografis, lokasi, dan di atas permukaan bumi. Ya, kalau Anda memang masih ingin tahu lagi apa konsep atau definisinya, bisa Anda lihat ke ada satu buku dari Edi Prahasta, itu konsep-konsep dasar SIG ya. Di sana diterangkan semua definisi-definisi tentang SIG. Nah, kalau saya sendiri menerangkan bahwa SIG itu adalah suatu cara pendekatan atau misalnya suatu metode
yang mana kita mendeskripsikan apa yang terjadi di atas permukaan bumi dan menggambarkannya. Karena suatu sistem suatu permukaan bumi jika tidak digambarkan tidak akan ada apa-apanya gitu. Hanya menerangkan, mungkin Anda pun akan tahu ketika Anda menerangkan tanpa gambar itu akan lebih sedikit pemahamannya dibandingkan gambar yang diterangkan seperti itu ya. Jadi poinnya SIG adalah suatu sistem informasi yang menerangkan tentang apa yang ada di atas permukaan bumi. Itu saja dulu yang kita pahami ya. Kata kuncinya adalah apa yang terdapat di atas permukaan bumi. Nah, kemudian apa yang mendasari konsep daripada SIG? Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa dalam konsep SIG adalah tentang apa yang di permukaan bumi, the real world. Ya, the real world-nya. Ya, apa the real world itu ya? Berarti dunia nyata gitu. Nah, dunia nyata yang nantinya itu dikumpulkan keadaannya sehingga menjadi sebuah data. Sebuah data. Jadi dunia nyata dikumpulkan menjadi sebuah data. Data apa? Data spasial. Apa sih Pak data spasial? Data spasial itu adalah data keruangan. Data yang mendeskripsikan tentang ruang. Kalau sudah ada ruang, berarti ada jarak ya. Atau kita background dulu dari jarak, kemudian dari ruang, ya seperti itu. Nah, data spasial itu dianalisis, dan dimodelkan. Artinya dimodelkan. Jadi sekali lagi, yang ada di atas permukaan bumi ini direcord, kemudian dimodelkan. Ya kalau Anda bingung dimodelkan itu apa, digambarkanlah ada di atas permukaan bumi itu. Nah, setelah digambarkan, hasil penggambaran tersebutlah menjadi suatu informasi. Informasi ini yang akhirnya itu menjembatani antara dunia nyata yang dulu tadi dengan kita sebagai manusia. Sekarang Anda bayangkan kalau misalnya saya cerita kepada Anda, di manakah letak BSM? Oh, BSM itu di sana Pak. Saya cuma ngomong aja. BSM itu kalau dari sini naik angkot ini ke kanan ke kiri, kan kurang sekali pendeskripsiannya. Jika kalau kita menggambarkan, ini Pak, ada gambar, kurang lebih, ini BSM itu letaknya, Anda lurus, ke kanan, ke kiri, nah seperti itu kurang lebih ya. Itu hanya contoh saja. Nah, itu adalah konsep SIG. Jadi sekali lagi, konsep SIG itu adalah bagaimana kita merepresentasikan dunia nyata menjadi sebuah informasi yang memang kita informasi memang kita mengerti gitu ya. Karena kalau informasi tapi kita tidak mengerti ya bukan informasi namanya gitu ya. Jadi SIG itu menjembatani keadaan dunia nyata dengan kita manusia sebagai usernya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi tentang pendeskripsian tentang apa yang ada di bumi ini. Jadi di dalam SIG itu ditekankan bagaimana kita mendeskripsikan elemen-elemen yang ada di atas permukaan bumi. Nih, Jadi ketika kita mendeskripsikan sesuatu, apa yang ada di permukaan bumi, itu ada dua cara. Jadi yang pertama adalah di mana letaknya. Ya, misalnya ini contoh ini sebuah pohon. Pohon ini kalau misalnya Anda mengatakan pohon toge, jangan pohon toge misalnya, pohon beringin atau di sini pohon oak ya. Pohon oak itu tinggi 15 meter, umurnya 75 tahun, ya. Tapi kan pohon yang mana? Banyak sekali pohon dengan kriteria seperti itu. Tetapi ketika kita memberikan bahwa pohon dengan spesifikasi seperti ini ada posisinya di atas permukaan bumi adalah pada posisi lintang sekian, bujur sekian, ada di sini. Jadi secara tidak langsung pendeskripsian tentang sebuah objek dideskripsikan dan juga diketahui posisinya, ya. Mengenai lintang bujur ini atau posisi atau koordinat akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan, ya. Baik, di sini saya sudah mendeskripsikan bahwa permukaan bumi itu sekali lagi dideskripsikan berdasarkan atributnya atau apa keterangan dari apa yang ada di atas permukaan bumi dengan di mana letak posisinya. Itu jadi dari konsep GIS atau SIG.
sistem informasi geografis ya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian kalau saya simpulkan lagi atau saya tarik kesimpulan dari beberapa penjabaran yang sudah saya lakukan, nah ini ya, tadi saya sudah bilang bahwa SIG adalah suatu proses atau sistem atau cara dalam pengolahan menyampaikan informasi, dan informasi tersebut memiliki posisi di atas permukaan bumi. Nah, setiap penyampaian posisi di atas permukaan bumi itu akan selalu atau akan lebih mudah ketika kita menerangkan dalam bentuk peta. Itu ya, pastilah itu sudah menjadi sesuatu hal yang sangat familiar lah bagi kita. Tetapi harus kita ingatkan bahwa peta bukan SIG, tetapi peta adalah salah satu dari hasil SIG. Ya, jadi tolong diingatkan bahwa kalau peta itu adalah SIG, bukan. Tetapi peta adalah salah satu dari hasil SIG. Dan SIG itu selalu menampilkan peta. Karena sekali lagi, tanpa gambar, mendeskripsikan itu kurang baik. Jadi kalau di sini, komponen-komponen, bukan komponen ya, artinya apa yang ada di dalam SIG, kita misalnya bisa memetakan tentang kriminalitas, memetakan tentang infrastruktur, tentang penyakit, atau apapun dari yang ada di atas permukaan bumi, ya. Nah, semua ini pada saat ini tentunya, pada saat sekarang, ya, kita bicara sekarang, yang namanya sisi informasi itu akan selalu membutuhkan komputer. Ya. Pada saat ini kita tidak akan atau kita tidak bisa menolak bahwa kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya teknologi komputer. Dan SIG pun pada saat ini sangat membutuhkan sekali teknologi komputer. Apakah zaman dulu tidak maksud saya zaman dulu tidak ada komputer, sudah ada SIG, Pak? Betul. Zaman dulu belum ada komputer, tetapi hasil atau informasi yang didapatkan tidak sebaik saat sekarang. Mungkin pada zaman dulu sudah ada yang namanya sistem informasi geografis atau yang namanya informasi tentang kedudukan atas permukaan bumi. Tetapi ya Anda juga tahu kesahihan data pada zaman dulu dengan kesahihan data pada zaman sekarang tentu berbeda ya. Ya, jangan jauh-jauh lah. Kesahihan data pada tahun atau kesahihan informasi pada abad milenium memasuki tahun 2000 itu lebih bagus ketika dibandingkan sebelum tahun 2000 ya. Nah, jadi sekali lagi SIG memang membutuhkan yang namanya komputer. Nah, komputer itu tadi gunanya adalah memang untuk menggabungkan antara unsur geografis dengan informasi ya. Jadi where, di mana, dan apa yang terjadi. Jadi dan komputer itu gunanya adalah untuk ya mendapatkan, mengolah, memanipulasi, kemudian juga menganalisis, memprogram, mengolah dan sebagainya. Dengan komputer kita bisa mempermudah semua proses, tidak hanya SIG ya, semua proses daripada tentang kehidupan kita dipermudah. Nah, saat ini memang ya sekali lagi saya katakan bahwa sistem informasi itu membutuhkan sekali yang namanya komputer ya. Dan saya memang suka mengulang-ulang, sekali lagi, sistem komputer dalam SIG itu adalah untuk menggabungkan antara unsur peta, ya, geografis tadi, dengan apa dari yang ada di panel peta tersebut. Ya. Nah, sehingga pada akhirnya SIG itu diharapkan mampu menjawab pertanyaan apa, ya, apa yang ada di sana, kemudian di mana yang terjadi apa itu tadi. Kemudian bagaimana itu bisa berubah? Nah, kemudian bagaimana juga atau yang mana data yang saling berhubungan dan apa maksudnya? Bagaimana jika terjadi? Nah, kalau kita melihat pada beberapa pertanyaan ini, jadi SIG memang diharapkan dia bisa menerangkan apa sih objek itu, data apa sih objek itu? Kalau tadi ada proses pohon oak, berarti kriteria atau ciri-ciri dari pohon oak itu seperti apa? Ditanya lagi, di mana pohon oak itu tadi berada? Ya kan? Kemudian, bagaimana dia berubah? Artinya, ada perubahan waktu. Kalau tadi pohon oak berubah dari kecil jadi besar. Tapi kalau misalnya kita melihat suatu objek yang bergerak, nah, bagaimana dia bisa berubah? Bagaimana dia bisa bergerak? Nah, kemudian, bagaimana data-data itu tersebut? Misalnya begini, kita ambil contoh pohon oak yang tadi. Bagaimanakah pohon oak itu bisa tumbuh besar? Ya, karena ada data lainnya. Artinya,
ada data yang menunjang bagaimana pohon oak itu tumbuh. Misalnya data curah hujan, ya logis sederhana, kalau ada curah hujan tinggi dibandingin yang curah hujannya kurang, pasti tanaman akan lebih bagus pada keadaan yang curah hujannya tinggi, ya, atau airnya tinggi gitu. Dan yang terakhir adalah what if, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika? Nah, kalau ada kata-kata apa yang terjadi jika, di sini adalah bentuk pemodelan atau prediksi. Artinya begini, bagaimana jika, tadi saya bilang hujannya tinggi, bagaimana jika hujannya sangat tinggi pada sekian puluh tahun kemudian? Apa yang akan terjadi pada pohon oak tadi? Seperti itu. Ya. Jadi, sekali lagi saya ingin menerapkan kepada Anda semua bahwa SIG itu paling sederhana, dia akan mengatakan apa sih dari objek itu, objek yang ada di atas permukaan bumi. Nah, kemudian, where atau di mana objek yang di atas permukaan bumi itu. Kemudian yang kedua, bagaimanakah objek di atas permukaan bumi itu berubah. Ya. Kemudian, which data atau objek-objek apa saja yang saling berhubungan antara satu objek yang tadi dengan objek yang lainnya. Kemudian, apakah yang akan terjadi di masa yang akan datang jika, nah itu harus masuk ke prediksi, ya. Jadi SIG tidak hanya menerangkan, tidak hanya menunjukkan, yang paling akhir, yang memang paling dibutuhkan oleh setiap pengambil keputusan adalah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu. Contoh paling gampang adalah, ya, kalau tadi kita lihat ada peta sebaran kriminalitas pada suatu daerah, tentunya tidak hanya di display. Oh begini, kita pun ingin melihat apa yang terjadi, bagaimana sebaran peta kriminalitas yang terjadi di saat yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, fungsi dasar SIG. Jadi, kalau Anda bertanya lagi, sebenarnya SIG itu apa sih Pak fungsi dasarnya? Nah, fungsi dasar dari SIG adalah yang paling utama, karena tadi saya sudah bilang, untuk perencanaan, maksud saya apa yang akan terjadi, nah itu, maka itu atau SIG sangat dibutuhkan oleh orang-orang pembuat kebijakan, perencanaan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Dan di sini juga menentukan target dan tujuan, ya, yang tentunya pada akhirnya adalah untuk menunjang kualitas hidup, ya. Jadi fungsi dasarnya adalah sebagai inputan informasi bagi mereka yang membutuhkan hal-hal perencanaan. Contoh kasus, kalau tadi kriminalitas, misalnya kita ingin melihat tentang bagaimana sebaran distribusi, kalau misalnya karena kita di perikanan, bagaimana kita ingin melihat sebaran distribusi daripada ikan pada suatu area. Nah, SIG itu diharapkan bisa menjawab hal demikian, ya. Kemudian, kalau ini memang ini ada beberapa dimensi mungkin tidak terlihat. Jadi ada dua dimensi yang dibutuhkan dalam SIG, ya seperti biasa. Ada dimensi manusia kita dan dimensi fisik, objek, ya. Jadi objek yang ada di atas permukaan bumi. Nah, kalau ini ada dampak, ya, kalau ini ada penyebab, selalu manusia itu, antara manusia dengan lingkungan fisik selalu ada namanya sebab akibat, ya. Nah, seperti itu. Ini jadi kalau misalnya salah satu contoh, dimensi manusia populasinya tinggi, maka dampaknya pembangunannya akan besar suatu daerah. Kemudian urbanisasi akan selalu tinggi. Ya, coba Anda bayangkan kalau misalnya tadi ada gambar peta infrastruktur yang kecil, di tahun berikutnya, maka si fisiknya akan besar, atau dalam artian gambar-gambar si bangunan tadi akan semakin besar, ya, seperti itu. Ya. Baik. Nah, ada beberapa komponen pembentuk dalam SIG. Jadi, jadi dalam SIG dibutuhkan beberapa komponen yang untuk membentuk SIG. Ada 5 komponen, ada yang bilang 4, ada yang bilang beberapa, tapi saya lebih suka bilang 5. Dan komponen-komponen ini saling berhubungan satu sama lainnya. Artinya, setiap komponen-komponen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, ya. Ada manusia, ya, mulai dari sini juga boleh sama aja gitu, ya. Ada manusia, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada data, ada metode, dan lagi manusia. Ini saling berhubungan. Ya, nanti akan diterangkan
ya kita akan dari depan bagaimana komponen-komponen ini saling berpadu padan gitu ya, seperti itu, atau saling berhubungan berpadu padan. Nah, sekali lagi jadi bahwa kalau saya ciutkan lagi, kalau saya perkecil lagi, ada 3 sebenarnya, ada 3 dari 5 ini, yaitu adalah, nah, sistem komputernya, data geospasial, dan pengguna kita manusia. Ya, pengguna kita manusia, pengguna itu artinya bisa kita sebagai user, pengguna, ya sebagai analisnya, atau juga sebagai pengguna yang melihatnya gitu ya. Nah, jadi ada 3 kalau saya ciutkan lagi ada 3 yang utama. Yang pertama adalah penggunanya, data geospasial dan sistem komputer, ini bisa bolak-balik. Nah, saya terangkan bahwa sistem komputer, ya selalu yang namanya sistem komputer, ya di sini pasti ada yang, kalau komputer itu pasti ada hardware, ada software gitu ya. Di sini kalau komputer itu dia gunanya adalah untuk penyimpan data, mempermudah penganalisis, untuk running seperti itu ya. Data geospasial, maksudnya data geospasial adalah seluruh data-data yang ada di atas permukaan bumi. Bentuknya bisa berupa peta, foto udara, citra satelit, data satelit, dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, kita akan masuk kepada komponen utama, komponen data misalnya. Ini saya kasih bintang, jadi nanti akan di pertemuan berikutnya, data ini akan lebih diperdalam ya. Nah, data-data di dalam SIG adalah semua data-data yang memiliki koordinat atau posisi di atas permukaan bumi. Apa itu koordinat? Di pertemuan berikutnya akan diterangkan lebih dalam. Jadi semua atau data dalam SIG harus mempunyai posisi di atas permukaan bumi. Ya. Pak, apakah permukaan bumi itu cukup misalnya pinggir kali? Oh, bukan seperti itu. Tidak. Posisinya di sebelah pohon jambu, bukan. Tapi ada koordinat, ada nilai, ada angka di mana letak posisinya, seperti itu. Ya. Kemudian data itu merujuk pada data ruang. Ya, data ruang itu ruang, space, tidak hanya satu ada luasan di situ, ada jarak. Nah, itu data ruang ya, seperti itu. Nah, tetapi juga data-data ruang itu juga membutuhkan informasinya. Contoh kasus misalnya kalau kita melihat di sini, ini ada suatu data ruang tentang permukaan bumi, di mana ada posisinya di atas permukaan bumi, ada koordinatnya. Maaf, di sini tidak dicantumkan koordinatnya. Ya, ada keterangannya, apakah itu taman, apakah itu batuan, apakah itu air, dan lain sebagainya. Itu pun data. Jadi data SIG yang pertama mutlak adalah data dia memiliki posisi di atas permukaan bumi. Satu itu. Yang kedua, posisi itu koordinat ya. Yang kedua, data posisi tadi, data di atas permukaan tadi memiliki keterangan. Apa itu? Ya, hotel kah? Pohon kah? Atau apa? Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah data ada yang namanya metode. Nah, jadi metode itu adalah cara manusia dalam melakukan analisis atau melakukan pengolahan dalam SIG ya. Yang ini. Jadi metode SIG adalah pengolahan data mentah ya. Jadi pengolahan data mentah menjadi data informasi yang dapat dimengerti itu. Jadi sekali lagi data yang tadi diolah sampai menjadi informasi yang mengerti. Ya kalau informasinya tidak dimengerti atau sudah dimengerti, itu SIG-nya tidak baik atau kurang baik. Informasi akan baik ketika mudah dipahami, seperti itu ya. Nah, metode pengolahan SIG satu sama lainnya secara umum itu tidak berbeda, tetapi hanya hal teknisnya saja yang berbeda. Artinya hal teknis, contoh kasus misalnya, kalau misalnya Anda pakai ketika Anda menggunakan software Microsoft Word, penggunaannya tentu akan berbeda ketika Anda menggunakan software WordPad atau Notepad gitu ya, seperti itu. Nah, itu metodenya. Kalau metodenya itu hampir sama dalam SIG itu. Overlay, nanti dijabarkan ya, overlay, tumpang susun, dan lain sebagainya. Kalau metode teknisnya itu yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada pendukung lainnya, yaitu berupa hardware. Nah, hardware itu perangkat keras ya, apapun. Jadi kalau ada yang bicara hardware itu bukan berarti hanya PC, laptop, tidak. Tetapi hardware itu seluruh komponen yang komponen keras lah, seluruh perangkat keras. Nah, di dalam SIG, hardware SIG itu berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah data SIG. Ya, ini untuk ya, ini, maaf ini ya, nanti kita lihat aja ya.
Nah, di dalam SIG hardware yang digunakan itu tidak akan lepas dari perangkat elektronik gitu ya. Seperti ada yang namanya scanner, ada yang namanya komputer, adanya printer. Nah, itu adalah perangkat-perangkat keras. Kemudian ada ciri khas di dalam SIG, bukan ciri khas ya. SIG itu selalu atau tidak akan lepas dari yang namanya GPS. Artinya begini, mungkin kalau sistem informasi yang lain pastilah ada yang namanya scanner, printer, komputer itu udah standar lah. Tetapi di dalam sistem informasi geografis ada yang namanya GPS atau Global Positioning System. Ya, GPS ini fungsinya adalah untuk mendapatkan posisi kita di permukaan bumi. Ya sekali lagi karena ini kuliah awal pengertian, nanti tentang GPS itu akan terangkan lagi pada pertemuan berikutnya. Kemudian juga dalam SIG ada yang namanya meja digitasi. Ini mungkin Anda baru lihat ya. Karena memang jarang. Meja digitasi itu adalah suatu meja yang digunakan oleh seorang, ya kita bilang teknisi atau seorang ahli GIS, ahli SIG, untuk memasukkan data ke dalam komputer tadi. Ya, kalau paling gampang tuh meja digitasi itu tidak jauh berbeda dengan scanner lah. Scanner itu Anda bayangkan gambar yang asalnya analog, scanner kan, gambar analog, dimasukkan ke dalam scanning, nah di scan, hasilnya masuk ke dalam komputer. Nah, meja digitasi pun tidak jauh berbeda. Bedanya, di dalam meja digitasi, dia dilakukan bagian per bagian. Tentang digitasi, ada dalam nanti materi pengolahan data SIG. Ya. Nah, kemudian komponen yang lainnya adalah software. Nah, software ini, kalau hardware tanpa software tidak akan jalan. Software dengan hardware itu akan selalu yang namanya suatu pasangan lah ya. Nah, software digunakan untuk mempermudah masuk dalam SIG. Nah, software ini tidak ada bedanya dengan software komputer. Bukan tidak ada bedanya, maksudnya sama saja ketika kita menggunakan software yang familiar lah. Tetapi di dalam software SIG ada memang bagian-bagian yang khusus yang satu sama lainnya berbeda. Artinya begini, di dalam software misalnya di sini ada contoh software Airmaker dengan AirDAS. Dia fungsinya sama, fungsinya adalah untuk mengambil citra satelit, tetapi teknis penggunaannya berbeda. Begitupun dengan GIRGIS, teknis cara penggunaannya berbeda dengan Maginfo, tetapi metode penggunaannya relatif sama gitu, bahwa nanti ini diambil, diolah, tapi sama ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya komponen terakhir adalah tenaga ahli, manusianya sendiri ya. Jadi memang di dalam SIG dibutuhkan SDM yang cakap lah ya, atau terampil gitu, agar hasil SIG itu optimal ya. Nah, pada saat ini sudah banyak pelatihan SIG itu sudah hampir lembaga swasta, lembaga pemerintah sudah menggunakan atau sudah banyak melakukan pelatihan SIG ya. Contoh kasus di sini kan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ya dalam pengelolaan data spasial. Nah, seperti itu. Atau ini di kabupaten mana ini? Di kabupaten di tempat lain ya. Kalau ini tentang penyegaran terhadap operator for GIS ya. Jadi pada saat ini yang namanya SIG, GIS itu sudah bukan lagi barang yang aneh. GIS sudah banyak diterapkan di hal-hal di instansi pemerintah, di swasta, bahkan bank pun dia ketika ingin ketika dia ingin mengetahui di mana sumber yang memang bagus untuk biaya kreditnya, dia membutuhkan SIG, dalam artian dia ingin tahu sebaran bagaimana. Contoh kasus ada ini, McDonald, coba Anda lihat, counter McD itu tidak sembarangan tempatnya. Dia selalu mempunyai daerah-daerah tertentu. Tidak seperti misalnya California Fried Chicken. McD menerapkan yang namanya GIS. McD itu tidak asal membuka counternya, tapi dia mencari daerah-daerah yang satu ramai, lintasan, dan lain sebagainya. Coba Anda lihat California, di setiap toko-toko, misalnya dikatakanlah di Borma, itu suka ada CFC gitu. Artinya mereka berdagang dengan yang penting ramai gitu. Kalau McD tidak, McD melihat yang memang berprospektif untuk jadikan barang penjualannya.
karena dia berhubungan juga dengan yang namanya mungkin gengsi ya, beda lah seperti itu. Itu oke. Artinya bahwa dalam SIG juga dunia bisnis pun merambah ke yang namanya sistem informasi geografis ya. Nah, fungsi dari komponen SIG yaitu fungsinya satu ya, memperkecil kesalahan manusia. Jadi di sini adalah jadi SIG itu diharapkan untuk mampu memanggil kembali dan menyimpan data SIG secara cepat. Jadi maaf saya salah. Fungsi komponen SIG, fungsi yang 5 tadi ya, yang data, hardware, software, kemudian manusia dan metode adalah fungsinya adalah satu, untuk memperkecil kesalahan manusia ya, selalu seperti itu. Kemudian kalau tadi kita hubungannya, kalau kita menggunakan hardware ke software, biar kita bisa mampu menyimpan data SIG secara cepat ya sudah Anda tahu sendirilah, kalau komputernya zaman dulu kan berbeda dengan komputer yang sekarang. Sebenarnya zaman dulu ya lemot lah, lola dibandingkan yang sekarang. Kemudian memudahkan proses pemodelan, artinya proses pemodelan itu dengan metode-metode dengan data yang bagus, dengan komponen software dan hardware yang bagus, yang mumpuni, dengan manusia yang ahli dalam bidangnya, dengan metode yang bagus juga, tentu hasil prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang dari sistem informasi geografis dari keluaran sistem informasi geografis menjadi lebih mudah digunakan ya. Kemudian juga ya tadi ini memperoleh data hampir sama dengan nomor 2. Jadi fungsi komponen SIG itu agar lebih mudah juga untuk data spasial, data apapun lebih mudah untuk kita ambil, kita keluarkan, kita delete seperti itu. Yang terakhir selalu kan bagaimana kita menghemat waktu dan biaya seperti itu ya. Semua komponen yang bagus dalam suatu sistem pasti harus yang bisa menghemat waktu dan biaya ya, seperti itu. Nah, dari beberapa pemaparan yang tadi, maka bisa kita ambil beberapa kesimpulan tentang SIG ya. Kesimpulannya satu adalah SIG adalah satu cara, proses atau metode untuk mengolah data ya, data yang memiliki posisi di atas permukaan bumi ya, menjadi informasi yang mudah dimengerti. Nah itu ya, proses, metode, data di atas permukaan bumi menjadi informasi yang mudah dimengerti. Itu poinnya. Nah, yang kedua, bahwa kelima komponen SIG itu saling terkait satu sama lain. Ya, jadi dan komponen itu berfungsi untuk mempermudah proses dalam pembentukan SIG. Ketika salah satu dari 5 komponen SIG itu lemah, contoh kasus softwarenya jelek, hardware-nya jelek, maka informasi yang tadi pun akan jelek dan tidak mudah dimengerti. Ya. Orangnya kurang cakap, hasil informasinya pun akan jelek, ya, akan tidak bagus untuk dimengerti. Nah, seperti itu. Jadi komponen SIG itu saling berhubungan, saling kait-mengait, dan ketika Anda memang benar-benar terjun ke dalam hal ihwal SIG, itu akan selalu berhubungan dengan 5 komponen tadi. Ya. Yang terakhir, harus saya ingatkan kepada Anda, peta bukan SIG, tetapi peta adalah hasil atau salah satu output dari SIG. Ya, itu harus saya ingatkan kepada Anda bahwa peta merupakan salah satu output hasil SIG. SIG betul menghasilkan peta, tetapi peta bukanlah SIG. Ya, mungkin demikian pemaparan dari saya tentang pengantar atau pendahuluan dari apa itu sistem informasi geografis. Saya harapkan Anda semua bisa memahami, bisa mengerti dan tertarik dengan sistem informasi geografis. Saya ingatkan saja bahwa pada saat ini yang namanya sistem informasi geografis ditunjang dengan informasi teknologi yang semakin canggih. Ya, kita sudah bisa mengetahui posisi seseorang di mana dan bagaimana. Ya, kita juga sudah tahu kemajuan teknologi akhirnya mendukung kemajuan sistem informasi. Ya. Nah, salah satunya adalah sistem informasi geografis. Ya, baik, demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harapkan dengan sangat Anda dapat mengerti
Atau kalau mungkin Anda tidak mengerti, Anda bisa berdiskusi dengan saya tentang prinsip dasar dari SIG, tentang bagaimana SIG, dan sekali lagi saya sangat ingin Anda tertarik dengan S3 ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harap setelah Anda menyaksikan video 33 tadi, Anda paham ya apa yang diutarakan sama Bapak yang tadi itu ya. Ya, dia sudah menerangkan dengan berapi-api dan penuh semangat ya. Ya, masa sampai Anda tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Memang videonya nampak dengan resolusi yang kecil ya, karena itu dibuat kalau tidak salah tahun 2011 atau 2013. Nanti saya sertakan dah link YouTube-nya ya. Oh ya, sebelum saya lupa, di video yang Bapak yang tadi itu disebutkan bahwa komponen sistem informasi geografis itu ada 5 kan, sama dengan video saya mengenai sistem informasi. Cuma pembedanya di sistem informasi geografis itu disebutkan adanya metode, sedangkan di sistem informasi tidak ada metode, adanya jaringan komunikasi. Nah, Anda tidak usah bingung, mau ditambahkan jadi 6 juga nggak masalah komponen itu. Jadi misalnya ada sumber daya manusia, hardware, software, kemudian data, jaring komunikasi, plus metode, yaitu sah-sah saja, legal-legal saja. Malah saya pernah lihat ada yang sampai 7, ada yang 4, tapi kan pada intinya seperti yang disebutkan sama yang Bapak yang tadi itu cuma 3 kan, manusia, komputer, dan datanya, hanya 3 itu kan. Ya, jadi Anda tidak usah bingung lah, itu hanya konseptual ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai model bumi ya. Nah, untuk materi model bumi ini itu akan diterangkan pada video berikutnya ya.